Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan kami kelompok 4 dalam podcast agama Islam. Di sini kami kelompok 4 akan membahas nilai-nilai Islam dalam kebudayaan nih. Nah, teman-teman, kalian pada tahu nggak sih sejarah kesenian wayang di Indonesia itu kayak apa? Nah, aku nih Lang, sepengetahuan aku nih ya, kesenian wayang ini dulunya digunakan sebagai sarana atau media ritual untuk menghormati nenek moyang. Nah, dulunya wayang ini masih berbentuk boneka Lang. Nah, ketika manusia sudah mengenal agama, wayang ini menjadi sarana untuk menyebarkan agama Hindu karena diadopsi oleh agama Hindu. Seperti cerita Ramayana dan cerita Mahabharata. Gitu, Lang. Nah, kesenian wayang ini juga semakin berkembang di Nusantara, teman-teman, khususnya di Pulau Jawa. Ditambah lagi nih, Islam sudah mulai menyebar ke Nusantara. Bahkan aku pernah dengar dan baca, wayang ini digunakan sebagai media dakwahnya Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam loh. Iya, betul banget ya Bella. Tepatnya lagi, kesenian wayang ini digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah yang sangat efektif dalam menyebarkan agama Islam. Aku juga pernah baca, teman-teman. Pada awalnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang untuk menyebarkan agama Islam, yang bisa ditonton secara gratis, tetapi seiring banyaknya masyarakat yang menonton, Sunan Kalijaga memberikan syarat bahwa yang menonton kesenian wayang, Sunan Kalijaga wajib membaca syahadat. Karena hal inilah, Islam bisa berkembang pesat dan efektif. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, seiring berkembangnya zaman, wayang tidak hanya digunakan sebagai ritual keagamaan saja, tetapi berubah menjadi komoditas seni pertunjukan yang sangat populer pada zaman itu. Keren banget kan wayang ini? Keren. Nah, tadi si Elang bahas wayang nih. Aku juga punya contoh lain nih, tradisi kenduri. Kalian tahu nggak sih kenduri itu apa? Oh, tahu yang kumpul-kumpul ada makanannya itu nggak sih? Iya, aku juga tahu sih. Aku taunya kenduri itu ya kenduri aja, makan kayak biasanya pada umumnya gitu. Nah, iya. Tapi di balik itu, kenduri ini salah satu tradisi Muslim yang dibawa sama Sunan Ampel loh. Jadi, tradisi kenduri ini itu tradisi keagamaan yang dianut sama kaum Campa untuk memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, 7, 40, 100 sampai ke 1000 harinya. Oh iya, teman-teman, di Islam kan ada tuh yang kayak acara memperingati 7 hari meninggalnya seseorang. Oh, oh ternyata senang gitu ya. Baru tahu sih aku kalau kendur itu ternyata dicetusin dari Sunan Ampel. Wah, keren. Iya, keren banget. Betul banget ya teman-teman. Kenduri dewasa ini sangat bisa dimasukkan menjadi kekayaan budaya khas Indonesia ya. Nah, yang satu ini juga merupakan bentuk kekayaan budaya khas Indonesia dengan akulturasi Islam yang kental, yaitu seni ukir. Kira-kira teman-teman ada yang tahu mengenai seni ukir? Iya, Her. Sejak dulu seni ukir merupakan satu di antara bentuk kekayaan budaya yang ada di Indonesia yang sangat khas corak dan motifnya. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam bangunan seperti keraton, furnitur, gapura, dan tempat peribadahan lainnya seperti masjid. Seni ukir yang diakulturasikan dengan budaya Indonesia ini digagas oleh Sunan Kalijaga, teman-teman. Betul, Bel. Motif ukuran khas Indonesia ini sangat beragam memang. Tetapi, pada saat Islam berkembang di zaman Madiyah, masyarakat Nusantara pemeluk agama Islam menghindari motif-motif yang menyerupai hewan dan manusia loh, teman-teman. Hal ini beralasan karena motif tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Iya, Lang. Oleh karena itu, seni ukir yang berkembang di era penyebaran agama Islam adalah seni ukir yang berakulturasi dengan Islam. Contoh yang paling menonjol adalah kaligrafi dengan tulisan Arab, kemudian juga motif dedaunan serta bunga-bungaan. Benar banget sih. Hingga sekarang pun terdapat masjid yang masih mempertahankan seni ukir di Jawa yang diakulturasikan dengan Islam. Salah satu contohnya adalah Masjid Mandingan di Jepara, Jawa Tengah. Betul, Ndri. Masjid Mantingan ini didirikan di era keemasan Pangeran Hadiri
suami Ratu Kalinyamat yang memerintah di Jepara. Masjid ini merupakan bukti akulturasi antara budaya Hindu, Buddha, Cina dengan Islam. Seni pahat berwujud relief menjadikan masjid ini sebagai satu-satunya masjid yang memiliki relief seperti bangunan candi. Pengaruh Cina terdapat dilihat dari motif barongsai yang digayakan reliefnya. Hiasan ukir bermotif flora dan geometri simpleton juga turut menghiasi bangunan masjid ini, teman-teman. Selain itu, ada juga tembang Macapat. Kalian tahu nggak sih apa itu tembang Macapat? Lagu yang liriknya pakai bahasa Jawa itu kan? Bukan hanya itu, Bel. Itu tembang Macapat merupakan karya pujangga Jawa klasik yang kemudian dihidupkan kembali pada era Wali Songo. Sebagai media dakwanya, arti kata tembang itu karangan bunga yang harum dan Macapat terdiri dari suku kata ma, ca, dan pat. Dalam ilmu Jarwodoso atau kata arti, suku kita itu menjadi iman, panca, dan patokan. Nah, ada beberapa tokoh yang terkenal menggunakan tembang sebagai media dakwahnya, di antaranya itu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan juga Sunan Giri. Betul banget, Sin. Sunan Giri menggubah tembang Mocopat Asmorodono dan Pocung. Tembang Mocopat Sinom dan Kinanti juga merupakan karya Adiluhung Sunan Muria. Tembang Mocopat Mijil dibuat oleh Sunan Kudus, Dandang Gulo oleh Sunan Kalijogo, Durma oleh Sunan Bonang. Adapun tembang Mas Kumambang diciptakan oleh orang saleh bernama Majagung. Tidak hanya tembang biasa, tembang Macapat berisi tentang dakwah yang ingin disampaikan para wali songo kepada masyarakat Indonesia, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Selain budaya yang itu tadi, teman-teman kalian tahu nggak sih tradisi sekatan atau biasanya dikenal itu gerbek maulud? Tradisi buat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW nggak sih? Oh, yang puncak acaranya ngeluarin gunungan besar banget yang isinya hasil bumi berupa sayur sama buah-buahan itu kan? Benar banget, Sinta dan teman-teman. Nah, jadi tradisi itu awal terbentuknya adalah akibat strategi yang dibuat oleh Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat Jawa agar mau datang ke masjid dan mengucapkan ikrar syahadat sebagai syarat awal masuk Islam. Nah, kalian tahu nggak bahwa masyarakat percaya jika mendapatkan hasil dari undangan tersebut, mereka akan mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan loh, teman-teman. Wih, keren banget. Nah, perayaan ini juga turut membangkitkan perekonomian warga sekitar dengan dibukanya stand-stand untuk warga yang hendak berjualan di sekitar keraton. Asik banget bukan? Kalau Maulud nanti kita ke sana bareng-bareng yuk. Boleh, boleh. Boleh. Pasti seru, asik, dan bangga banget gak sih bisa melestarikan warisan budaya Nusantara satu ini? Nah, dari beberapa kebudayaan yang kalian sebutkan tadi, teman-teman, ada juga nih seni tari yang ada di Indonesia. Seni tari ini sangat populer di Indonesia loh, hingga sampai mancanegara. Oh ya, jelas nih, seni tari ini sangat populer di Indonesia. Seni tari juga mempunyai berbagai macam tarian dan juga namanya berbeda-beda di setiap daerah. Nah, teman-teman juga harus tahu pengertian seni tari ini adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan, teman-teman. Benar sekali, Lang. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dengan kebudayaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, bener nih, Her. Apalagi kita berada di negara yang penuh dengan keberagaman, Indonesia nih. Betul sekali. Sangat indah ya teman-teman, bagaimana para wali bisa menyebarkan agama Islam di Nusantara tanpa menghilangkan jati diri bangsa Nusantara yang berupa budaya dan tradisi setempat. Maka, sudah sepatutnya kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang taat akan agama, tetapi juga tetap melestarikan budaya dan tradisi kita. Baik, sekian. Terima kasih. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.